Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali bersama pelajaran IPS kelas 7 untuk bab yang barangkali ada yang masih kurang jelas. Baik, mari kita ikuti bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab pembelajaran IPS dengan materi interaksi antar ruang dapat Anda lihat gambarannya seperti ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran ruang dan interaksi antar ruang. Ini Anda harus catat ini supaya nanti tidak hilang di siswa. Dapat ini juga satu poin ya. Ruang, Anda harus tahu dulu apa itu pengertian ruang secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh setiap makhluk hidup untuk sebuah tinggal. Seperti kemarin tuh ya, itu namanya ruang. Jadi ada tanah, ada air, ada udara, ada matahari. Itu kira-kira seperti itu. Lanjut. Kemudian interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang atau tempat-tempat berdasarkan potensi keterkaitan suatu ruang di sekitarnya. Karena harus tahu ya, jadi kait, tidak bisa orang itu hidup bisa ya. Nah, nanti kalau meninggal dunia bikin pang dewe yang kuburannya. Kemudian syarat kondisi dalam interaksi antar ruang, artinya boleh dikatakan mengapa manusia itu berinteraksi satu sama lain, atau ruang satu dengan ruang yang lain itu komunitasnya berinteraksi. Ini ada beberapa permasalahan atau yang menjadi syarat. Kita lihat syarat yang pertama yaitu adanya regional complementary, adanya saling melengkapi yang terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan, barang maupun jasa itu berbeda. Sebagai contoh, wilayah Lampung Timur termasuk wilayah penghasil jagung, sedangkan wilayah Lampung Utara adalah termasuk wilayah penghasil getah karet. Ini akan berbeda. Ini justru memang dicipta oleh Allah seperti itu ya, untuk supaya bisa saling melengkapi, saling membutuhkan. Sehingga wilayah Lampung Timur membutuhkan getah karet yang tidak ada di sana atau kurang untuk produksi karetnya, sedangkan wilayah Lampung Utara membutuhkan jagung untuk kebutuhannya. Semuanya kan jadi terpenuhi, merasa bersyukur ya, saling bisa melengkapi. Apabila masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Lampung Timur melakukan interaksi dengan wilayah Lampung Utara dalam melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadinya saling melengkapi. Berikutnya yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ya barangkali juga sebenarnya MTS itu tidak hanya di MTS Karanganyar, tetapi barangkali mutunya sama, tidak jauh beda, dan Anda kalau ke MTS yang jauh itu kan jadi merepotkan, sehingga yang dekat aja. Kira-kira seperti itu. Sebagai contoh di sini wilayah A, surplus sayuran minus ikan. Sayurannya banyak, ikan dikit, sehingga mesti ini wilayah ikannya cukup banyak, ikan cukup banyak. Tetapi ternyata ini sehingga memenuhi kebutuhannya, dia cukup ke wilayah C saja, tidak perlu jauh-jauh ke kesempatan antara, intervening opportunity, kemudahan transferability, atau juga orang pengangkutan barang atau orang yang memerlukan sebuah biaya. Biasanya biaya yang dicari ialah biaya yang lebih murah, biaya yang lebih rendah. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka
interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Mesti mikir-mikir ya, karena tidak menguntungkan, malah merugikan, tidak mungkin ya. Maka mencari biaya yang paling murah. Tadi barangkali dari contoh yang di atas tadi, yang antara wilayah A, B, C tadi, kalau yang jauh itu ternyata kok biayanya atau harganya itu memang lebih murah, barangkali kalau masih terjangkau, kebanyakan konsumen itu akan tetap mencari yang lebih murah. Tapi ini di sini yang nomor 3 adalah kemudahan transfer, itu dalam melihat dari sisi biaya. Ya anak-anakku, saya kira cukup pertemuan untuk kali ini. Dan yang terakhir ada tugas ini sedikit untuk interaksi antar ruang. Coba kalian cari gambar interaksi atau kalian foto ya, kemudian Anda kasih nama atau kasih keterangan dari gambar tersebut. Gambar interaksi bisa di pasar, di rumah, atau interaksi di MTS atau di mana saja. Silakan Anda foto, atau kalau sudah ada gambarnya tinggal kasih keterangan. Jangan lupa dicantumkan nama dan kelas. Dikumpulkan dalam bentuk kertas HPS di meja bahanan ya. Nanti paling lambat Rabu depan. Sukses selalu ya. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.